Dek, bisa nggak tidak direkam? Aku mau gaspol nih. Tutup pintu, kita diskusi. Nggak usah rekaman, Dek. Mentan Amran singgung pejabat titipan. Saya mau gaspol, tutup pintu tak usah direkam. Menteri Pertanian, Mentan, Andi Amran Sulaiman mendadak minta agar pidatonya untuk tidak direkam dan mengajak diskusi tertutup. Dek, bisa nggak tidak direkam? Aku mau gaspol nih. Tutup pintu, kita diskusi. Nggak usah rekaman, Dek. Kata Amran. Saat itu Amran menghadiri rapat kerja dengan PT PN Group hingga PT Sinergi Gula Nusantara di Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu, 11 Juni 2025. Mentan menginginkan raker yang sedang berlangsung tak perlu didokumentasikan atau direkam. Tak lama siaran itu pun dimatikan. Sebelumnya dalam kata sambutan, Amran sempat mengabsen jajaran direksi PT Sinergi Gula Nusantara. Dia juga menyuruh komisaris untuk duduk di depan. Amran kemudian bertanya di mana posisi Dirut PT Pupuk Indonesia yang rupanya belum hadir. Minta maaf ya, saya terlalu cepat kayaknya. Oh ya, jam 8 ya? Ujar Amran. Ya, makanya rezekinya terlalu cepat juga. Selorohnya kemudian, Amran mengatakan, para peserta rapat kerja itu menentukan arah kesuksesan produksi gula, sawit, dan perkebunan di Indonesia. Kalau dalam ruangan ini bergerak bersama-sama, pasti bisa. Pak Dirut, tolong kalau bisa dalam ruangan ini jangan diganggu dulu, direksi, jangan diganggu. Biarkan dia kompetisi sehat, meritokrasi, naik turun ditentukan oleh capaian apa yang dia raih, target yang diberikan. Jadi dia fokus pada target, bukan fokus siapa yang menitip saya. Dia tidak fokus mana om saya, mana keluarga saya. Saya kenal baik dengan direksi. Sejenak berhenti, Amran kemudian minta agar rapat itu jangan direkam. Dek, bisa nggak tidak direkam? Aku mau gaspol nih. Tutup pintu, kita diskusi. Nggak usah rekaman, Dek. Tutup pintu, nggak usah rekaman ya. Tidak sih, ini semua masalah negara saja. Bapak Ibu yang menentukan maju mundurnya perkebunan. Kata Amran. Seperti diketahui, Mentan Amran dikenal sebagai Mr. Clean, yang telah beberapa kali menindak tegas para pejabatnya yang menyeleweng ataupun pihak lain yang merugikan negara. Selama memimpin sejak 2014 hingga periode sekarang, sebanyak 844 pegawai diberi sanksi bahkan dicopot karena melakukan penyelewengan atau korupsi. Mentan Amran juga pernah memenjarakan pejabat yang mengutip fee proyek bahkan menindak 27 perusahaan pupuk yang merugikan petani hingga 3,2 triliun rupiah. Terbaru, Mentan Amran membongkar dugaan mafia pangan yang bermain di Pasar Induk Beras Cipinang, PIBC. Ia menemukan adanya anomali dalam distribusi beras bahkan mencurigai adanya permainan laporan stok di PIBC. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.